Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali hadir Al-Fakir guna untuk mereview golok-golok tradisional Indonesia. Kali ini yang hadir adalah golok tebasnya GSN nih guys, produk terbaru dari GSN, golok tebas ini. Nah, seperti ini, cakep banget modelnya. Handle-nya juga cakep. Handle-nya ini jengkolan tapi ada pegangan ukir untuk jari jemari kita ya. Oke, kita review satu persatu dari atas dulu. Seperti ini modelnya. Handle-nya enak dibuat genggamannya karena ini dibentuknya persis untuk lingkar jari jemari kita. Ada simpe, ada simiutnya panjang. Simpenya ini dari plastik ya guys, bukan tanduk ini, tapi dia rapi dan rapat di anyamnya. Aksesorisnya ini gimana ya cara anunya ini, menurut saya untuk spek golok sembelih keren ya, tapi untuk spek golok tebas ini sangat istimewa menurut saya, sangat istimewa. Full kayu johar dan ada titik-titik ini khas Tarisi ya, tapi bukan dari produk Tarisi sana, mohon maaf sekali lagi. Terus selutnya kuningan, ini penguatnya ini kuningan. Langsung saja kita buka dalamnya menggunakan material Pear Mercy. Kita ukur biar tidak lupa. Jadi mohon maaf karena banyaknya produk masuk, saya ini juga ada beberapa indenan, mikir sana sini, semuanya kita kerjakan sendiri sehingga kadang sering lupa gitu nama bajanya, kayunya gitu ya. Harap dimaklumi lah. Insya Allah kalau video itu yang betul di deskripsinya. Kalau video ini kan langsung tayang, tidak bisa diedit, dan saat ngedit itu kadang terlewatkan, bisa saya tulis. Terkadang setelah tayang baru ditegur oleh maker, baru saya sampaikan di deskripsi, saya rubah. Nah, yang bisa dirubah di deskripsinya karena sudah kadung tayang, sudah kadung banyak yang nonton. Jadi di deskripsi itu saya kembalikan, saya rubah nama bajanya karena ada teguran, itu baja ini bang umpamanya. Terus tanda kurung ya, mendapat teguran dari maker, atau mohon maaf salah penyebutan baja dan sebagainya, nanti saya sampaikan seperti itu. Nah, ini saya lebih hati-hati lagi karena beberapa kali kemarin keliru baja, sebelumnya keliru kayu dan seterusnya. Mohon dimaklumi karena kita banyak sekali ini yang dipikirkan di sini. Ini baja Pear Mercy full kayu johar. Oke, insya Allah nggak salah kalau ini. Produknya baru kita rilis dua, ini baru dua yang kita rilis yang jadi. Ini sebagai perkenalan. Beberapa 1 tahun yang lalu lah saya pernah ini coba ngangkat produk yang ini, dan alhamdulillah rame juga karena ini untuk sembelihan oke, tapi ini spek tebas sebenarnya gitu. Nah, nanti kita coba ini performanya bagaimana ditebas, di balok itu bagaimana. Nanti kita cobalah, saya juga penasaran. Panjang bilahnya 31,5 ya, 31,4 lah ini, nggak sampai 5. Lebar di pangkal 3,1, 3,2, terlebar 3,5. Ketebalan 6 mili, hampir 6 mili ya, 6 mili. Ketebalan 6 mili, shred tebal ya, ini tebal sekali, cocok untuk tebas-tebas. Nah, sekarang kita coba di kertas dulu. Lumayan, ini spek tebas, ini di kertas bisa sehalus ini, dikelok-kelokkan bisa. Ini sudah cukup ini. Kalau misalkan
di stroping, mau dihaluskan lagi di stroping, itu berani buat nyembelih ini karena di kresek dia sudah halus. Oke. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, sama model sama, yang membedakan di mana? Nah, yang membedakan di sopal. Kalau yang atas itu sopalnya ada corak coklat kekuningan ya, tuh ya. Yang ini kan kosong. Terus titik-titik bintangnya juga yang membedakan. Kalau yang bawah ini sopal bawahnya nggak ada titik-titiknya, yang atas ada, seperti itu. Nah, sekarang yang kedua kita ukur, sama materialnya juga menggunakan PR Mercy. Panjangnya yang ini luar biasa 32 cm, yang ini 32 cm. Lebar di pangkal 3,1, terlebar 3,5, ketebalan 6 mili, menipis. Set. Mantep banget tebalnya, halus juga ini, mantep halusnya. Spek tebas tapi bisa sehalus ini di kertas itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Karena biasanya spek tebas itu dia tidak bisa sampai di halus di kertas, apalagi di slis kresek itu jarang. Nah, seperti ini brindil gini hanya tinggal di stroping kalau untuk sembelihan. Ini di kresek yang merah yang biasanya agak tebal itu. Maklum kalau brindil, karena tadi saya tidak menstroping ulang, tidak di stroping. Karena memang ini spek spek tebas, maksud saya. Ini spek tebas. Jadi bagaimana untuk melihat performanya, kita lanjutkan di sesi tebas menebas. Oke guys, sekarang kita berada di lantai atas becek guys. Aduh, sudah demi kalian apapun saya lakukan. Becek-becek di lantai 3, di atas sendiri nih, lantai 3 itu gunung Kota Wisata Batu. Kita di lantai 3 ini. Nih becek-becek. Kita tes golok yang pertama, yang ada tanda ini yang ada corak kuningnya. Selanjutnya saya cuma nemu beberapa balok sih. Nih ya. Ini yang paling keras ini, ada pakunya pula kan, bahaya. Kita coba yang paling keras ini ya, di golok yang pertama. Oke, kita teskan. Saya juga penasaran. Ini nanti kalau chipping atau rolling ya sudah tamat. Paku ini banyak pakunya ini guys, gimana ini? Duh, resiko. Chippingnya gara-gara paku ya, repot nanti. Ya inilah tengah sini nggak ada paku, ini ada paku tanam. Ini malah mencokul nih, 2 ini 3. Nah ini yang nggak ada pakunya, insya Allah ini sini kita tes kan. Mantap guys, di genggaman nyaman, enak. Medianya nggak ada, maksud saya itu saya cari medianya nggak ada. Ini lokasinya juga kurang nyaman, terlalu jembrek. Kita ratakan ya, dari pangkal, tengah, ujung kita tes semua ini, kita teskan. Kayunya keras, ini cukup ya, nggak usah terlalu sampai putus lah, ngapain juga sampai putus, repot-repot amat. Yang penting kan udah ngetes. Ini kan sudah terbacok ini kan, terlihat ini masih segar, menandakan kalau kayunya benar-benar keras. Bunyinya aja kayak gini ya, bilahnya aman, tidak ada chipping ataupun rolling. Nah kalau yang seperti ini golok tebas. Nah kalau golok tebas kita teskan di kayu betul, kalau golok sembelih salah kalau diteskan di kayu. Ini kepala saya nggak kelihatan. Kelihatan separuh lehernya, cuman kelihatan badannya doang, kepalanya Pak Ustadz mana ini. Nah
Oke, ini yang kedua kita teskan. Kita teskan yang kedua. Kita coba kita ratakan dari pangkal tengah ujung, kita sentuhkan ke balok kayu ya. Jadi jangan cuman satu tempat, maksudnya kita ratakan. Kelihatan kan kalau memang kayunya keras, dan saya udah lama nggak kerja keras kayak gini, jadi kalau bacokan saya nggak bertenaga ya dimohon dimaafkan. Kalau pengen nyoba di kayu yang lain, bambu, silahkan. Ini sangat murah harganya, ini terjangkau, aman, nggak ada chipping, nggak ada rolling. Dah, ini udah kayak gini cukup guys, nggak usah terlalu di ini kan. Oke, siap kirim. Mantep, goloknya mantep, nggak ada chipping, nggak ada rolling. Kita nanti tes di kertas lagi ya. Di sini terlalu becek sekali guys, kotor. Ini saya cari lokasi sedikit yang kering di sini, sedikit cuman yang kering. Ini kabel-kabel basah semua. Jadi saya kasih lihat sedikit gambarannya ya biar tahu. Nih, becek di sini. Ini tumpukan sampah, ini becek. Kayak ginilah, mohon dimaklumi, namanya di lantai 3 yang belum terawat. Itu saya coba bikin kolam tadi, kolam lele, ada 60 ekor ikan lele di pojokan ya. Seperti inilah kami apa adanya di jantung kota Malang. Itu barat, senja ada pemandangan pegunungan juga. Nah, itu masjid kita. Di sana masjidnya. Di bagian timur juga ada Gunung Semeru. Padat, penduduk padat sekali kalau di sini, padat. Jadi kita nggak punya halaman depan, nggak halaman belakang, nggak punya buritan atau emperan atau latar, nggak ada kita. Yang ada naik ke atas. Jadi dibangun lantai 1, 2, 3, ini paling lantai 3 ini paling atas. Seperti ini keadaan kami. Ini jembrek bahasa Jawanya ya, rusuh sekali. Nanti mau rencana besok mau saya bersihkan, biar bisa buat review, biar bisa buat kolam ikan lele di sana. Nanti kita beli terpal yang gede lagi di sini. Ya namanya di kota. Kita break sesaat, ganti. Oke, itu tadi keseruan kita di luaran di lantai 3 yang becek sekali, kotor sekali. Mengetes performanya 2 golok tebas GSN, produk terbaru kita. Sebenarnya dulu sudah pernah sih saya tayangkan, saya rilis dulu ya, langsung samber orang. Jadi lama saya nggak karena saya fokus di golok sembelihan. Tapi demi memenuhi kebutuhan pemirsa, demi memenuhi keinginan para pemirsa yang di luar Jawa khususnya ya, seperti Kalimantan, Sulawesi, terus Pulau Sumatera, itu semuanya membutuhkan golok tebas. Nah, maka kita hadirkan kembali, tidak fokus di golok sembelihan saja ya. Luar biasa, kata orang sono, bukan kaleng-kaleng ini goloknya. Jadi golok tebas tapi mampu diselis kertas sangat halus, dikelokkan di kertas halus, dan langsung kita tes performanya di balok. Mohon maaf kalau nebasnya tidak sampai putus, mohon maaf kalau bukan bambu, silahkan dicoba sendiri. Karena ya yang ada ya itu tadi sudah saya kasih lihat, adanya seperti itu. Dan saya juga berkeringat ini, lama nggak bekerja keras, jadi ya sudahlah apa adanya. Yang penting tidak ada rolling, tidak ada chipping nih ya, baret-baret gini sedikit biasa, tapi rata. Tadi saya nebasnya rata, dan ini memang golok tebas, bukan golok sembelih. Kalau ini sehalus ini tinggal stropping sampai kresek halus, buat sembelih sudah insya Allah sudah syar'i, sudah tajam. Tapi ini spek tebas, sekali lagi ini spek tebas ya. Jadi kan ada orang bilang golok sembelihan tebas ringan, nah seperti itu, tapi ini golok tebas. Terima kasih sudah menonton video saya dari Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir ini. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Subscribe bagi yang belum, like dan komen, absen kehadiran. Siapa yang sudah menonton silahkan
Untuk yang inden seperti ini silahkan, ini free 2 jomblo, free jomblo. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.